Berlombalah kamu dalam kebaikan. Sa'abiku ila makfiratim mir rabbikum wa jannatin, arduhaka, ardis samaa'i wal ardi uidat lilazina amanu billahi wa rusuli, zalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Juz ke-27. Tafsir. Setelah kamu semua wahai orang beriman mengetahui hakikat kehidupan dunia, maka segera berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dengan istighfar dan berlombalah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan selalu melakukan kebaikan, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia tertinggi Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia dikehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar bagi mereka yang beriman dan berbuat kebajikan. 22. Usai menjelaskan karunia-Nya kepada orang memohon ampunan, Allah menerangkan bahwa semua yang terjadi di alam ini merupakan ketetapan Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Setiap bencana yang menimpa di bumi, seperti gempa, banjir, erupsi, dan lainnya, dan demikian pula bencana yang menimpa dirimu sendiri, seperti sakit, kecelakaan, dan lainnya, semuanya telah tertulis dalam kitab yang disebut Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu, yaitu semua yang terjadi, sangat mudah bagi Allah. Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya manusia itu bersegera dan berlomba-lomba mengerjakan amal saleh untuk dapat memperoleh ampunan dari Allah dan mendapat surga di akhirat kelak, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman, kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mengakui keesaan Allah membenarkan Rasul-Rasulnya. Semua yang dipersiapkan Allah bagi mereka, adalah karunia, rahmat dan anugerah daripadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sholih dari Abu Hurairah dijelaskan sebagai berikut, fakir miskin dari kalangan muhajirin mengeluh, wahai Rasulullah. Orang-orang kaya telah membawa pergi pahala, derajat yang tinggi dan nikmat yang tiada hingga. Rasulullah bertanya, apa itu? Fakir miskin muhajirin menjawab, mereka orang-orang kaya, salat sebagaimana kami salat, puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bersedekah sedangkan kami tidak, mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak karena tidak mampu. Nabi menjawab, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang apabila diamalkan niscaya kalian mendahului orang-orang sesudahmu serta tidak ada seorang pun yang lebih mulia darimu kecuali seseorang yang mengerjakan amalan seperti amalan kalian, yakni membaca tasbih, takbir, tahmid, 33 kali setiap selesai salat. Abu Sholih perawi berkata, kemudian fakir miskin muhajirin itu kembali kepada Nabi seraya berkata, saudara-saudara kita yang kaya itu telah mendengar amalan yang kita kerjakan lalu mereka mengamalkan apa yang kita amalkan. Lalu Nabi bersabda, itu merupakan keutamaan Allah yang diberikan kepada orang yang Ia kehendaki. Riwayat Muslim dari Abu Sholih dari Abu Hurairah. Ayat ini ditutup dengan ketegasan bahwa Allah itu amat luas pemberiannya dan besar karunia-Nya. Dia memberikan orang yang dikehendakinya apa saja menurut kehendaknya, dilapangkan rezekinya di dunia, dianugerahi bermacam-macam nikmat, diberitahu di mana ia harus bersyukur, kemudian dibalas di akhirat dengan balasan yang menyenangkan yaitu surga Jannatun Naim. Sebuah ungkapan yang memiliki makna mendalam tentang kebaikan dan surga. Makna dan maksud. Berlembah-lembahlah dalam kebaikan, ungkapan ini mengajak kita untuk terus mendalami dan memperdalam kebaikan dalam hidup. Kebaikan bukan hanya sekadar tindakan baik, tetapi juga sebuah proses yang berkelanjutan, seperti lembah yang luas dan dalam. Surga luasnya bumi dan langit, ini menggambarkan betapa luasnya surga Allah. Surga bukan hanya sebuah tempat, melainkan sebuah keadaan yang meliputi seluruh alam semesta, melampaui batas bumi dan langit. Makna filosofis. Bait ini mengandung pesan bahwa kebaikan adalah jalan menuju surga, dan surga itu sendiri adalah sebuah keadaan yang luas dan melampaui batas-batas duniawi. Penerapan dalam kehidupan. Istiqomah dalam kebaikan, kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik dan tidak mudah putus asa dalam melakukan kebaikan. Mencari kebaikan, kita harus selalu berusaha mencari dan mendalami kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Memperluas kebaikan, kebaikan yang kita lakukan hendaknya meluas kepada semua makhluk, seperti luasnya bumi dan langit. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sumber, kemenak.go.id